got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, I'm down with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik, Pak. Nah, di sini kita akan melanjutkan pelajaran jam ke-3 dan ke-4, di mana materi kita yaitu pemeliharaan sasis dan pembinaan tenaga kendaraan ringan. Nah, tadi kan Anda semua sudah mempelajari sistem pelunasan ya, dengan Bapak Yoga. Nah, selanjutnya sebelum kita mempelajari sasis ini dan pembinaan kendaraan ringan ini, alangkahnya kita akan mempelajari kompetensi intinya, yaitu ada KS1.3 yaitu tentang pengetahuan. Nah, KS1.3 ini itu memahami, menerapkan, menganalisis dan juga mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup pemeliharaan sasis dan juga pembinaan tenaga kendaraan ringan. Nah, yang kedua yaitu KI 1.4 yaitu keterampilan atau kegiatan praktek kerjanya, yaitu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, inovasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja pemeliharaan sasis dan juga pembinaan tenaga kendaraan ringan. Nah, kita akan membahas 4 capaian, yaitu yang pertama pengertian sasis dan fungsinya dalam kendaraan ringan, kedua komponen utama sasis,
memberikan stabilitas saat berkendara di berbagai kondisi jalan atau medan jalan. Kedua, peran struktur dalam keamanan. Struktur sasis ini dirancang untuk menyerap benturan, melindungi penumpang dan pengemudi, dan komponen vital saat terjadi kecelakaan, sehingga meningkatkan keselamatan pada kendaraan ringan ini. Kemudian hubungan dengan suspensi dan roda. Sasis harus dirancang untuk berfungsi dan dengan sistem suspensi dan roda agar memberikan kenyamanan berkendara dan juga respon yang baik pada berbagai kondisi. Material yang digunakan dalam pembuatan sasis ini yaitu penggunaan baja, yaitu sebagai kekuatan dan juga daya tahan, di mana baja ini sering digunakan karena kekuatannya yang tinggi dan daya tahan terhadap korosi, sehingga memberikan struktur yang kuat untuk sasis kendaraan. Jadi baja ini sangat berperan penting pada kendaraan yang sebagai kekuatan dan juga daya tahan dari kendaraan. Yang kedua, aluminium untuk ringan dan efisiensi energi. Aluminium juga menawarkan keuntungan dalam hal berat yang lebih ringan dan membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan secara keseluruhan. Kemudian komposit sebagai solusi modern. Nah, material komposit juga semakin populer karena kombinasi kekuatan dan juga ringan, sehingga dapat memberikan inovasi dalam desain sasis kendaraan modern, sehingga mobil terlihat bagus nantinya dan desainnya juga bagus. Nah, ini juga membahas pentingnya desain sasis dalam kinerja kendaraan, yaitu ada 3. Pengaruh desain terhadap aerodinamika. Desain sasis yang aerodinamis sangat membantu mengurangi hambatan udara dan meningkatkan efisiensi bahan bakar dan juga stabilitas kendaraan pada saat kecepatan tinggi. Jadi desain pada sasis kendaraan ringan ini dia sangat berpengaruh ya terhadap aerodinamika, yang mana nantinya dia akan mengurangi hambatan udaranya dan juga dapat meningkatkan efisiensi pada bahan bakar dan juga stabilitasnya. Kemudian kaitan desain dengan handling kendaraan. Nah, geometri dan desain sasis sangat mempengaruhi handling kendaraan, mempengaruhi bagaimana kendaraan berperilaku saat berbelok dan melaju di jalan. Kemudian inovasi dalam desain sasis untuk kendaraan di masa depan. Desain sasis terus berevolusi dengan teknologi baru yang pada saat ini. Kemudian fokus pada pengurangan berat dan juga peningkatan kecepatan dan keturutan kendaraan di masa depan. Dan di mana mobil pada saat ini lebih fokus untuk peningkatan kekuatannya atau kekencangan pada mobil tersebut atau top speednya untuk menyaingi kendaraan pada masa depannya. Nah, selanjutnya pemeliharaan sasis dan juga pemindah tenaga kendaraan ringan. Pentingnya pemeliharaan sasis dalam kendaraan ringan yaitu ada 3. Yang pertama, mencegah kerusakan struktural. Nah, pada pemeliharaan sasis yang rutin dapat mencegah kerusakan struktural
mobil atau kendaraan mobil tersebut lebih awet dan juga umurnya lebih lama dibandingkan mobil yang pemeliharanya yang tidak tepat atau tidak sesuai atau tidak dilakukan pemeliharaan. Nah, yang ketiga, memastikan kinerja optimal, yaitu sasis yang terawat dengan baik berkontribusi pada kinerja optimal kendaraan, termasuk stabilitas dan juga kenyamanan saat berkendara. Nah, jadi itulah pentingnya pemeliharaan pada sasis jalan kendaraan ringan. Ada 3 ini, yaitu mencegah tenggelam, kemudian meningkatkan kendaraan, dan juga memastikan kinerja optimal. Kemudian aspek pemindahan tenaga dalam kendaraan ringan, itu ada 3. Karena ini fungsi utama pemindah tenaga. Jadi pemindah tenaga ini yaitu bertanggung jawab untuk mengalihkan tenaga dari mesin ke roda atau engine ke roda, dan juga pemeliharaannya yang sangat penting untuk efisiensi kendaraan. Nah, jadi fungsi dari pemindah tenaga ini sangat penting untuk sebagai efisiensi suatu kendaraan ringan. Kemudian pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Kondisi pemindah tenaga yang baik dapat mempengaruhi konsumsi bahan bakar dan membantu menghemat biaya operasional kendaraan biaya operasional kendaraan. Jadi perawatan pada pemindah tenaga ini akan berpengaruh pada konsumsi bahan bakar yang akan dalam engine. Kemudian pentingnya perawatan berkala. Nah, perawatan berkala pada sistem pemindah tenaga agar mencegah kerusakan yang lebih besar dan menjaga performa kendaraan agar tetap optimal. Nah, itulah pentingnya kita melakukan perawatan berkala pada sistem pemindah tenaga agar mesin tidak mengeluarkan banyak konsumsi bahan bakar dan tidak boros, dan agar lebih efisiensi atau lebih hemat. Nah, adapun dari strategi pemilihan dalam perawatan pemeliharaan, yaitu strategi pemeliharaan yang efektif yaitu dengan jadwal pemeliharaan rutin. Nah, menetapkan jadwal pemeliharaan rutin itu sangat penting untuk memastikan semua komponen pada kendaraan ini berfungsi dengan baik dan juga aman. Jadi kita sangat penting menetapkan jadwal ini agar kendaraan kita aman dan juga baik. Yang kedua, penggunaan subut cadang yang berkualitas. Nah, yang di sini yang dimaksud penggunaan
juga mencegah kerusakan pada yang lebih lanjutnya. Nah, teknik pemeliharaan rutin sasis kendaraan. Ini kita membahas tekniknya. Pentingnya pemeliharaan rutin pada sasis kendaraan ringan itu meningkatkan keamanan kendaraan. Pemeliharaan rutin sasis dapat mencegah kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan bagi pengemudi dan juga penumpang selama berkendara. Jadi itulah pentingnya pemeliharaan pada rutin sasis. Yang kedua, memperpanjang umur kendaraan yang digunakan tadi. Dengan menjaga sasis dalam kondisi baik, kendaraan dapat berfungsi lebih lama dan juga mengurangi frekuensi pergantian suku cadang. Jadi dengan melakukan pemeliharaan rutin pada sasis ini juga memperpanjang umur kendaraan agar berfungsi lebih lama dan juga mengurangi frekuensi pada pergantian suku cadang tersebut. Pentingnya pemeliharaan sasis. Yang ketiga, menjaga kinerja kendaraan agar tetap optimal. Di mana pemeliharaan yang baik pada sasis mendukung kinerja kendaraan, termasuk pengendalian yang lebih baik dan juga efisiensi pada bahan bakar. Jadi pemeliharaan rutin sasis ini kita mendapatkan tujuannya yaitu bahan bakar lebih efisien dan tidak boros. Yang keempat, mengurangi biaya perbaikan. Di mana melakukan pemeliharaan rutin dapat membantu mengidentifikasi masalah di awal dan sehingga menghindari biaya perbaikan yang lebih besar di masa depan atau di tahun berikutnya. Jadi itulah mengurangi biaya. Adapun prosedur pemeliharaan rutin pada sasis kendaraan yaitu ada 4. Yaitu pertama, pemeriksaan visual rutin, yaitu melakukan pemeriksaan visual secara berkala atau sering untuk mendeteksi tanda-tanda kerusakan atau kerusakan pada sasis dan komponen yang terkait. Kemudian yang kedua, perawatan pada komponen suspensi. Nah, memastikan semua komponen suspensi juga dalam kondisi baik. Ini untuk menjaga kenyamanan dan juga stabilitas saat kita selama berkendara. Jika tidak melakukan perawatan komponen suspensi, maka bisa berarti kita tidak nyaman dan kendaraan kita juga tidak stabil. Yang ketiga, pembersihan rutin. Nah, membersihkan bagian bawah sasis dari kotoran dan garam untuk mencegah korupsi yang dapat merusak kendaraan ringan. Yaitu dengan kita mencuci kendaraan kita apabila terlalu kotor, kita harus membawa ke tempat cuci agar bersih. Yaitu untuk membersihkan bagian bawahnya yang dimana kalau kita cuci sendiri tidak bisa. Dari kotoran dan juga garam tersebut untuk mencegah korosi. Dan yang keempat yaitu pelumasan yang tepat yang tadi pada Bapak jelaskan tadi. Nah, melakukan pelumasan pada titik yang memerlukan pelumasan untuk mengurangi gesekan dan juga keausan pada komponen sasis. Selanjutnya, penggunaan alat pemeliharaan yang tepat. Alat diagnostik. Nah, menggunakan alat diagnostik ini untuk mendeteksi masalah yang tidak terlihat dengan mata telanjang dan mengidentifikasi solusi yang tepat. Nah, jadi alat ini
mendeteksi masalah yang tidak dapat kita lihat dengan kasat mata atau visual. Dimana nanti akan berdeteksi dengan alat ya, seperti ini. Kedua, peralatan angkat yang aman. Nah, memastikan penggunaan peralatan angkat yang sesuai untuk memudahkan akses ke bagian bawah kendaraan saat melakukan pemeliharaan. Nah, kelengkapan alat itu dengan menyediakan semua alat dan suku cadang yang diperlukan sebelum mulai pemeliharaan untuk menghindari keterlambatan dalam melakukan proses pemeliharaan pada sasis kendaraan. Kemudian terakhir, manual pemeliharaan, yaitu selalu merujuk pada manual pemeliharaan kendaraan untuk memastikan semua prosedur dapat diikuti dengan benar dan juga aman. Nah, berikut bisa Anda lihat frekuensi pemeliharaan yang sangat disarankan. Nah, di mana pemeliharaan pada bulanan ini terdapat 3, yaitu pemeliharaan bulanan, pemeliharaan musiman dan juga pemeliharaan tahunan. Nah, di mana pemeliharaan bulanan ini yaitu dia melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin setiap bulan untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik dan dalam kondisi yang optimal. Dan yang kedua, pemeliharaan musiman, yaitu dengan mengatur jadwal pemeliharaan yang sesuai dengan musim, seperti pemeriksaan sistem pemanas atau pendingin belum musim dingin atau juga musim panas. Itu dilakukan pada pemeliharaan musiman yang disarankan. Kemudian pemeliharaan tahunan, dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh setiap tahun untuk menangani masalah yang mungkin tidak terdeteksi selama pemeriksaan rutin. Itu disarankan pada pemeliharaan tahunan. Nah, dan pun dampak negatif dari pemeliharaan yang terabaikan dan jika kita tidak melakukan perawatan atau pemeliharaan pada sasis kita, yaitu yang ada yang pertama yaitu kerusakan pada sasis tentunya. Nah, pemeliharaan yang terabaikan dapat menyebabkan kerusakan serius pada sasis yang dapat mengakibatkan biaya perbaikan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, menurunnya kinerja kendaraan. Nah, kendaraan yang tidak terawat dengan baik cenderung memiliki kinerja yang buruk dan mempengaruhi efisiensi bahan bakar dan juga kemalangan saat berkendara. Kemudian dampak negatif lainnya itu risiko kecelakaan. Selama pada sasis ini dapat akibatnya pemeliharaan yang kurang yang tepat dapat meningkatkan risiko kecelakaan, yaitu membahayakan bagi pengemudi dan juga penumpang. Dan yang terakhir, penurunan nilai jual. Kendaraan yang tidak terawat atau tidak melakukan pemeliharaan pada sasis ini kan terjadi korosi, maka dia akan nilai jualnya sangat turun dikarenakan pembeli nantinya akan komplain pada sasis yang terkena barang tersebut. Itulah penurunan nilai jual. Kendaraan yang tidak terawat dengan baik akan memiliki nilai jual yang lebih rendah dan juga merugikan pemilik saat ingin menjualnya. Nah, itu dampak-dampak negatif pada pemeliharaan yang terabaikan bagi pengemudi atau pemiliknya. Nah, mungkin pada materi ini ada yang bertanya? Mungkin itu saja